Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dalam pembelajaran tematik untuk kelas 5 STMI dengan kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Masih pada tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Kali ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Sebagaimana biasanya, kita persiapkan dulu segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini, dan inilah pembelajaran 4. Kita lihat ini suasana di sebuah kamar. Ya, sepulang sekolah, Udin hendak beristirahat. Udin mendengarkan radio sambil tiduran. Acara yang Udin dengarkan yaitu lagu-lagu daerah. Banyak selingan iklan sebagai jeda lagu. Salah satu iklan yang didengar Udin adalah iklan pengobatan alternatif. Iklan pengobatan alternatif merupakan jenis iklan kesehatan. Masih banyak jenis iklan yang dipaparkan melalui radio, juga melalui televisi dan internet. Tidak lama kemudian Udin tidur. Udin lupa mematikan radionya. Bangun tidur, Udin langsung mematikan radionya. Udin beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah mencuci muka, Udin bergabung dengan ibu, ayah, dan adik di ruang keluarga menonton televisi. Seperti radio yang didengarkan Udin, di televisi pun ada jeda iklannya. Iklan melalui radio dan televisi disebut iklan elektronik. Media elektronik lainnya yang bisa digunakan untuk menayangkan iklan adalah internet. Isi iklan elektronik sangat beragam. Oleh karena itu, ada banyak jenis iklan elektronik dilihat dari segi isinya. Ayo, di iklan elektronik. Nah, perhatikan iklan televisi yang dilihat Udin dan keluarganya. Nah, kita perhatikan dengan fokus adalah dari segi isi iklan itu sendiri. 1. Iklan di televisi menayangkan gambar partai-partai politik dalam pemilu 2014. Iklan tersebut untuk mengenalkan kepada halayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014. Melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui partai-partai politik yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Iklan pada gambar termasuk jenis iklan politik. Dua, coba kita perhatikan dulu gambarnya. Yang kedua, iklan ini berisi tentang ajakan kepada halayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini ditayangkan melalui internet.
Berdasarkan isinya, iklan ini termasuk iklan pendidikan. Yang ketiga, kita perhatikan dulu, ini gambar iklan yang ditayangkan di sebuah televisi. Tiga, iklan ini ditayangkan melalui televisi. Kamu tentu sering melihat iklan ini. Iklan ini berisi ajakan kepada halayak menggunakan sampo. Pada gambar iklan tersebut, dengan menggunakan sampo, rambut akan menjadi bersih, kuat, dan lebat. Dilihat dari segi isinya, iklan sampo ini termasuk jenis iklan kecantikan. Nah, kamu telah mengetahui beberapa jenis iklan elektronik dilihat dari isinya. Ada iklan politik, pendidikan, dan kecantikan. Masih banyak jenis iklan elektronik lainnya dilihat dari isinya. Coba kamu identifikasi jenis iklan elektronik dilihat dari isinya. Tuliskan hasil identifikasimu dalam lembar tugas. Sertakan gambar iklannya. Setiap anak minimal membuat 2 contoh iklan dari satu jenis iklan. Misalnya 2 iklan tentang pendidikan atau 2 iklan tentang kecantikan. Nah, sekarang kita memasuki sesi latihan. Ayo berlatih. Nah, lihatlah gambar ini. Ini adalah gambar keluarga Udin. Keluarga Udin hidup rukun. Mereka selalu menyempatkan berkumpul dalam ruang keluarga. Keluarga Udin juga membiasakan beribadah bersama. Keluarga Udin tidak hanya rukun dengan anggota keluarga. Keluarga Udin juga rukun dengan tetangganya. Ketika tetangganya mengalami musibah seperti kematian, keluarga Udin memberikan bantuan dengan ikhlas. Dalam 1 minggu, keluarga Udin melakukan olahraga bersama sebanyak 3 kali. Olahraga dilakukan pagi hari sebelum persiapan bekerja dan sekolah. Olahraga yang biasa dilakukan keluarga Udin adalah senam pagi. Sebelum pelaksanaan senam, Udin dan ayah bekerja sama mempersiapkan radio kaset dan kasetnya untuk mengiringi senam. Ibu menyiapkan air mineral untuk minum saat istirahat. Selesai senam, semua anggota keluarga Udin melakukan aktivitas masing-masing. Udin dan adiknya persiapan ke sekolah. Ayah bersiap ke kantor, dan ibu bersiap membuka toko kelontongnya. Toko kelontong milik Ibu Udin dikelola keluarga sendiri. Inilah toko kelontong yang dikelola Ibu Udin. Selain sibuk mengurus toko kelontongnya, Ibu Udin menjadi salah satu pengurus koperasi. Koperasi yang dijalankan adalah koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi tersebut adalah warga kampung tempat tinggal Udin. Koperasi termasuk jenis usaha yang dikelola bersama. Untuk lebih jelasnya, simak beberapa jenis usaha yang dikelola sendiri dan
dikelola kelompok seperti berikut. Ayo kita membaca. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Berikut contoh usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, namun sebelumnya kita lihat dulu peta konsep ini. Usaha ekonomi dibagi dua, yaitu usaha yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Satu, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan sebagai berikut. A. Usaha pertanian. B. Usaha industri kecil. C. Usaha perdagangan. D. Usaha jasa. Ayo kita bahas satu demi satu. A. Usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dikelola atau yang dilakukan secara besar-besaran. Namun, hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. B. Industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan, misalnya mebel meja, kursi, dan lemari. Industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. C. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong milik Ibu Udin. Contoh lainnya seperti membuka warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. D. Usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perseorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perseorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit, dan tentu masih banyak yang lain. Nah, itulah contoh-contoh usaha yang dikelola oleh perorangan atau usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Selanjutnya kita masuk pada usaha ekonomi yang kedua. Dua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil.
Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain firma, CV atau Komanditer Vennootschap, PT atau perseroan terbatas, BUMN atau badan usaha milik negara, perusahaan daerah, dan koperasi. Baiklah, kita bahas satu demi satu macam-macam usaha ekonomi yang dikelola kelompok. A. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. B. CV, Komanditer Vennootschap atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. C. PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. D. BUMN atau badan usaha milik negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. E. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, khusus untuk koperasi kita bahas secara tersendiri ya. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi,
Koperasi konsumsi, ya, saya ulang, koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi anggotanya yang dapat langsung digunakan. Misalnya barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, koperasi produksi. Koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama di bidang produksi. Misalnya koperasi petani, koperasi pengrajin, dan lain-lain. 3. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang khusus bergerak di bidang pelayanan jasa. Misalnya pelayanan jasa keuangan, pelayanan jasa pengiriman, dan lain-lain. 4. Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Yang kelima, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Itulah contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Ini kita memasuki pada sesi diskusi. Ayo berdiskusi. Banyak orang melakukan usaha di bidang ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Apa yang akan terjadi jika orang malas tidak mau berusaha? Coba diskusikan bersama teman kelompokmu, kemudian tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Ini ada kolom untuk mengisi hasil daripada diskusi kalian. Selanjutnya kita masuk pada sesi ayo berkreasi. Kamu telah memahami beragam bentuk usaha berdasarkan pengelolaannya. Ada usaha yang dikelola sendiri dan ada usaha yang dikelola kelompok. Sekarang buatlah clipping berkelompok tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan usaha yang dikelola kelompok dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Carilah informasi tentang jenis-jenis usaha perseorangan dan kelompok, baik informasi bergambar maupun tidak bergambar dari berbagai media cetak. 2. Gunting informasi yang kamu peroleh, gunting pula sumbernya. 3. Kumpulkan hasil guntinganmu dan tempelkan pada lembaran kertas folio. Pisahkan antara jenis-jenis usaha perorangan dengan jenis-jenis usaha kelompok. 5. Pendel berkelompok hingga menjadi sebuah clipping. 6. Berilah judul clipping jenis-jenis usaha perseorangan dan kelompok. 7. Tulis nama-nama anggota kelompokmu. 8. Kumpulkan hasilnya kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai. Berdasarkan clipping yang kamu buat bersama kelompokmu, isilah jenis usaha perseorangan dan kelompok pada kolom berikut ini. Ini kolomnya, itu kolom yang berisi nama jenis usaha perorangan dan jenis usaha kelompok.
Masing-masing ada 5 kolom sehingga dibutuhkan 10 jenis usaha, yaitu 5 jenis usaha perorangan dan 5 jenis usaha kelompok untuk bisa mengisi kolom ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah selesai, kita masuki sesi berikutnya, yaitu perenungan. Ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu lakukan? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak, atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut ini. Silakan direnungkan dulu, kemudian dituliskan hasil perenungan kamu. Kemudian baru kalian melanjutkan pada tugas berikutnya, yaitu tugas untuk kalian kerjakan di rumah bersama dengan ayah, bunda, atau kakak dalam sesi kerjasama dengan orang tua. Apa yang dilakukan orang tuamu untuk mencukupi kebutuhan keluarga? Coba tanyakan kepada mereka. Kemudian tuliskan jawaban orang tuamu pada kolom berikut. Ya, ini kolomnya. Jadi kolom ini diisi jawaban atau penjelasan orang tuamu, apakah itu ayah atau ibu. Silakan penjelasan ayah atau ibu itu kamu tuliskan di kolom ini. Nah, itulah sesi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.